Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita awali tausiah kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah. Salah satu dari bentuk kebaikan yang sedang kita laksanakan adalah keberadaan kita di sebuah majelis ilmu, majelis zikir yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Mudah-mudahan majelis-majelis zikir seperti ini selalu bisa kita ikuti dengan harapan setiap kali kita mengikutinya, setiap kali itu pula bertambah ilmu dan wawasan kita. Tidak hanya sekedar pengetahuan, ilmu itu tidak hanya sekedar kepuasan nalar, tetapi harus mampu untuk kita aplikasikan secara real ilmu yang kita dapat, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita memperbanyak selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, dan mudah-mudahan kita senantiasa membuktikan cinta kita itu kepada beliau sebagai balasan dari cinta yang sudah beliau buktikan lebih dari 14 abad yang lalu. Salah satu bentuk kecintaan kita itu adalah dengan mentaati, mengikuti sunnah-sunnahnya. Apa yang menjadi kebiasaan Rasul harus menjadi kebiasaan kita. Itu bukti kita cinta. Dia kalau ada orang mencintai orang lain, dijadikannya sebagai idola, itu yang dijadikannya idola itu pasti selalu dia ikuti. Apa warna baju yang biasa dia pakai, apa yang menjadi makanan favoritnya, itu dicari informasi itu untuk kemudian dia berbuat hal yang sama. Bahkan kalau seandainya idolanya itu suka pakai celana yang dipotong-potong di lututnya, itu dia pakai juga seperti itu. Maka banyak kita tengok anak-anak muda kadang celana di lutut itu dipotong-potong karena idolanya seperti itu. Maka kalau kita mengidolakan Rasul, mengidolakan Nabi kita harus selalu berupaya untuk mengetahui apa kebiasaan dia, apa yang dia cintai, apa yang dia benci. Semua itu harus mewarnai kehidupan kita jika memang kita adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, berarti kecintaan kita tidak bermakna, hampa makna atau kosong, dusta, karena tidak terbukti dalam kehidupan kita. Di antara bukti cinta juga adalah selalu menyebut-nyebutnya. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebut oleh siapa saja, maka kita selalu membalasnya dengan selawat dan salam. Itu bukti dari cinta. Kita berharap mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Semua kita pasti akan mengharapkan syafaat itu, dan tidak semua orang yang mendapatkannya. Walaupun memang syafaat di hari akhirat itu terbagi kepada dua. Ada syafaat yang akan dirasakan oleh semua, tapi ada syafaat yang akan dirasakan oleh
orang-orang tertentu yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori yang khusus itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita bersyukur sudah 3 minggu kita tidak masuk, tapi malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan tema Maqasidus Syariah, yang pada malam hari ini saya masih ingin mengangkat tema-tema kontemporer yang akan kita kaitkan dengan Maqasidus Syariah. Sudah beberapa bentuk, sudah berapa kasus yang kita angkat, yang kita hubungkan dengan tema Maqasidus Syariah. Untuk malam hari ini saya ingin berbagi atau berdiskusi dengan satu persoalan kontemporer yang perlu kepastian hukum, yang menjadi perbincangan umat Islam, tidak di level bawah, tapi ini sudah dibicarakan sampai ke level muktamar dunia Islam, sehingga pantas untuk kita berbagi dalam masalah ini. Masalah itu adalah terkait dengan hukum bank ASI. Bank ASI. Bank sekarang ini bukan duit aja sudah. Kalau bank yang selama ini kan hanya kolektor duit. Ambil dari orang, bagi ke orang lain lagi. Ambil pinjam. Kan itu yang banyak. Ada sekarang diistilahkan dengan bank ASI, yang dalam istilah Arabnya, istilah fikih dalam bahasa Arabnya, bunukul halib. Bunuk itu bank, jamak dari kata-kata bank. Jadi bank itu sendiri sudah diarabkan, tapi itu disebut dengan al-lughatu al-dakhilah, bahasa luar yang sudah menjadi Arab. Sekarang sudah banyak kosakata luar yang sudah menjadi Arab. Dinamikia, dialektik itu sekarang sudah bisa kita temukan dalam buku-buku kontemporer, buku-buku pakar hari ini. Itu disebut dengan al-lughatud dakhilah, bahasa luar yang dimasukkan menjadi bahasa Arab. Termasuk diantaranya bunuk, jamak dari bank. Bunukul halib artinya adalah bank ASI. Ternyata persoalan ASI di dalam Islam ada panduan yang sangat lengkap di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada panduan yang sangat lengkap terkait dengan ASI dan fungsinya. Maka kalau kita bicara ASI-nya itu bukan hal yang baru, bahkan malah ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau nanti sudah bicara bank ASI-nya, itu baru dia menjadi persoalan kontemporer, karena dulu tidak pernah ada pada masa Nabi. Yang ada pada masa Nabi itu adalah orang yang disusui oleh yang selain ibunya. Nah, dia bisa oleh ibu kandungnya atau bisa oleh perempuan lain yang bukan ibunya. Itu yang sudah ada. Bahkan Nabi sendiri disusukan oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Nabi sendiri, karena ada fungsi tersendiri ketika ia disusui oleh perempuan lain yang berada jauh di luar sana. Nah, ada hikmah, ada fungsi yang ingin didapat. Maka persoalan ASI bukan baru, bank ASI-nya baru menjadi masalah baru. Dalam Al-Quranul Karim dengan begitu jelas Allah menyampaikan persoalan ASI. Itu rujukannya adalah surat Al-Baqarah ayat 233. Di situ tergambar bagaimana fungsi ASI, bagaimana caranya, kalau orang lain yang menyusuinya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, semua ada dalam ayat itu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita masuk kepada bank ASI-nya,
Saya ingin sampaikan sedikit beberapa kandungan hikmah yang ada pada ayat tentang ASI itu sendiri. Al-Baqarah 233. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ini ayat cukup panjang, tapi tidak sampai hampir setengah halaman. Cuma memang memuat berbagai persoalan terkait dengan yang kita sebut tadi. Kata Allah, wal walidat, kata-kata al-walidah berarti para ibu. Dalam Al-Quran itu kita akan menemukan bahasa ibu atau ayah dalam dua bentuk. Ada al-walid, itu artinya ayah. Ada al-walidah, itu artinya ibu. Tapi ada bahasa lain untuk ayah dalam Al-Quran atau hadis, itu abun. Ini malah yang sering kita pakai, abi, atau ummi. Ada walidah, ada ummun, ada walidun, ada abun. Dari segi dilala lafziyah untuk dua kata ini punya perbedaan. Dimana kalau dikatakan walid, kalau dikatakan al-walid, itu kecenderungan maknanya adalah ayah kandung. Oleh karena itu dalam doa, Allahumma ufirli wali walidayya, kita tidak sebut wali abawayya karena kecenderungannya untuk ayah kandung. Tapi kalau disebut abun, itu bisa kandung, bisa tidak. Bahkan bisa untuk kakek-kakeknya yang tingkat keberapa, kata abun. Seperti yang terdapat di dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan begini, ana da'watu abi Ibrahim. Kata Nabi, saya ini hadir itu karena doa abi. Abi kan bapak saya. Karena doa bapak saya Ibrahim. Rasul membahasakan Nabi Ibrahim adalah bapaknya. Apakah Nabi Ibrahim bapak kandung Nabi Muhammad? Tidak, dia kakeknya yang ke-21. Karena yang ke-20-nya adalah Ismail. Nah, kata-kata abun, ayah, tetapi bisa digunakan untuk ayah yang tidak kandung. Mungkin kakeknya, mungkin kakek-kakeknya, bahkan mungkin kakeknya yang ke tingkat berapa. Ummun juga seperti itu. Maka kita mengatakan bahwa Aisyah ummul mukminin, Aisyah itu adalah ibunya orang-orang beriman, tetapi bukan ibu kandungnya. Tapi kalau dikatakan walidah, al-walidah, itu yang dimaksud adalah ibu kandung. Yang ada di ayat ini kata-katanya adalah al-walidah. Maka dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu, berarti ibu kandung, yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, hendaklah mereka itu menyusukan anak-anak mereka haulaini kamilaini, 2 tahun penuh. Jadi menyusukannya selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa saja yang menginginkan untuk menyempurnakan susuan itu. Ketika dikatakan bagi siapa yang menginginkan, berarti ini tidak wajib.
Karena kalau wajib tidak ada lagi pilihan. Maka sering kita lihat terjemahannya artinya hendaklah para ibu itu menyusui atau menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa saja yang menginginkan untuk menyempurnakan persusuannya itu. Kalau tidak, boleh tidak? Boleh, karena memang tidak wajib, tapi lebih baik disempurnakan. Ini juga ilmu yang dipakai oleh para dokter hari ini. Ini diambil dari ayat ini semua. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Wa 'alal mauludi lahu itu artinya adalah bagi dia yang dilahirkan anak itu, berarti ayah maksudnya. Karena anak itu adalah untuk ayah. Maka dalam Islam itu patrilinear, nasabnya ke sebelah ayah, tidak ke sebelah ibu. Oleh karena itu kita temukan bin fulan pasti nasabnya dinisbatkan kepada ayah. Karena memang anak itu adalah al-maulud lahu, yang dilahirkan untuk ayah, untuknya. Berarti maksud di sini adalah ayah. Apa kewajiban ayah ketika dia sudah punya anak tadi? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hendaklah dia memberikan rezeki yang cukup untuk hunna. Hunna di sini maksudnya bukan anak, tapi ibu yang melahirkan anak. Karena kadang orang dicuekinnya ketika dia sudah mendapatkan anak. Ketika seorang ibu sudah melahirkan anak untuk dia. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Pakaiannya, rezekinya harus cukup dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun illa usaha. Tapi seorang ibu yang melahirkan tadi tidak boleh meminta lebih dari yang seharusnya, karena seseorang itu tidak dibebani kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. La tudarra walidatun biwaladiha. Hendaklah seorang ibu itu tidak memberikan mudarat kepada anaknya. Dengan cara apa? Apa bisa ibu memberikan mudarat kepada anaknya? Bisa. Ada seorang ibu ketika sudah melahirkan anak, dia enggan untuk memberikan susu, enggan untuk memberikannya ASI. Padahal ASI itu adalah hak yang harus didapat oleh seorang anak. Kadang takut kecantikannya berubah, takut fisiknya jadi begini, diabaikannya persoalan ini. Maka Al-Quran mengatakan la tudarra walidatun biwaladiha. Tudarra, mudarat. Seorang ibu tidak boleh memberikan kemudaratan. Tapi ada dua makna. Ibu itu yang mendapatkan kemudaratan atau anak itu. Karena ada dua pembacaan. Ini bahasa seperti ini itu disebut dengan mustarak. Ada lafaz-lafaz yang mustarak dalam Al-Quran. Ini mustarak dari segi sigat. Karena tudarra itu bisa asalnya adalah tudariru, memberikan mudarat, atau bisa tudararu, diberi mudarat. Nah, itu dari segi qiraatnya seperti itu. Tapi bagaimanapun keduanya adalah sesuatu yang dilarang. Wala mauludun lahu biwaladihi. Begitu juga mauludun lahu tadi kan ayah. Tidak boleh pula mendatangkan kemudaratan ayah disebabkan oleh anaknya, atau kemudaratan dari ayah untuk anaknya. Mungkin dengan cara tidak memberikan apa yang harus dia berikan, tidak memberikan rezeki yang cukup, yang seharusnya. Itu dia. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan kewajiban itu juga ada pada al-warith. Fa in arada fisalan antara minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Ini sudah mulai masuk bagaimana kalau seandainya nanti seorang ibu dia tidak menyusukan anaknya, tetapi dia cari orang lain untuk menyusui anaknya itu sendiri.
Apakah karena dia yang tidak mampu, tidak bisa memberikan, atau tidak cukup apa yang ada pada dia. Maka wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Apabila kamu menginginkan untuk disusui anak kamu itu oleh orang lain, fala junaha 'alaikum, maka tidaklah berdosa, tidak ada dosa bagi kamu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kamu menyerahkan sesuatu untuk orang tadi. Berarti kalau seandainya kita minta orang lain untuk menyusukan anak kita, berikan sesuatu yang dibutuhkan oleh yang menyusukan itu. Nah kan lengkap semua dibahas oleh satu ayat ini. Perintah pertama datang untuk ibunya langsung. Nah, susui dia. Beri anak kamu susu. Jangan mudaratkan dia. Jangan datangkan kerusakan, kemudaratan bagi dia dengan cara tidak menyusuinya. Tapi jika tidak, mungkin karena tidak cukup atau tidak bisa, mungkin dia sakit dan lain sebagainya, boleh tidak disuruh orang lain? Boleh. Fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kamu. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Sallama itu menyerahkan. Apabila kamu serahkan kepada orang itu sesuatu yang ma'ruf. Mungkin dia perlu gizi tambahan, beri dia. Artinya diberikan, kalau boleh dibahasakan upah, diberikanlah sesuatu kepada perempuan yang memberikan ASI kepada anaknya sendiri. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihat semua apa yang kamu kerjakan. Inilah ayat yang terkait dengan ASI, di mana saya kira pemahaman dari ayat ini sangat jelas, tidak perlu penafsiran banyak. Cuma tinggal lagi kita menggali beberapa hal yang ada dalam ayat ini. Yang pertama jelas adalah bahwa ayat ini menjelaskan hak bayi yang harus mendapatkan ASI, di mana seorang ibu tidak boleh menghindar, karena itu adalah hak yang harus didapat oleh anaknya. Tidak boleh menghindar. Kalau ada yang sengaja menghindar, tidak memberikan haknya, berarti dia salah. Kecuali kalau seandainya karena tidak bisa dan lain sebagainya. Kemudian juga berarti ada dua, yang langsung oleh seorang ibu, kemudian oleh orang lain, tapi dengan syarat memberikan sesuatu sebagai, katakanlah sebagai upah. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, itu kalau kita baca sejarahnya, Allah mencukupkan apa yang ada pada Halimah. Jadi musim ketika itu musim panas, kebun juga banyak yang kering. Tetapi ketika Nabi Muhammad kecil itu sampai ke rumahnya Halimah Sa'diyah itu, semua berubah. Kebun-kebunnya menjadi subur. Kambing-kambing yang tadi kurus-kurus menjadi gemuk. Kambing-kambing yang sebelumnya tidak bisa diambil asinya, bisa, malah kelebihan. Jadi Allah yang mewakili semua bentuk yang dibutuhkan oleh Halimah ada. Karena sebelumnya Halimah khawatir Halimah itu, ini kita beri apa nanti ASI ini, jangan-jangan tidak memadai apa yang ada pada kita untuk mencukupkan ASI yang akan dikonsumsi oleh seorang yang namanya Muhammad. Itu kan Nabi Muhammad kan masih kecil, orang tidak tahu kalau itu akan menjadi, kecuali orang-orang tertentu saja yang memang berdasarkan pemahaman dia terhadap kitab-kitab sebelumnya, ada yang mengira bahwa begini. Tapi kan tidak banyak. Halimah sendiri tidak paham kalau itu adalah akan menjadi sosok
yang ternyata manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi. Ini dikarenakan oleh ASI itu adalah kebutuhan yang asasi bagi seorang bayi. Bahkan ada yang namanya ASI eksklusif ya, yang hanya pada 6 bulan pertama itu. Bahkan ada kolostrum, ada istilah kolostrum ya. Itu ASI pertama yang harus didapat oleh seorang bayi ketika dia baru lahir. Baru saja dia lahir, kalau diletakkan mulutnya ke dada ibunya, maka dia akan pintar sendiri. Dan tahu dia bagaimana cara mendapatkan itu yang pertama itu kata dokter itu namanya kolostrum. Ternyata itu kandungannya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seorang bayi. Sampai hari ini belum ada susu formula yang bisa mengalahkan ASI. Kalau ada iklan-iklan itu hanya iklan itu, tidak akan pernah ada yang sesempurna kandungan yang ada pada ASI. Kayak apapun orang berupaya untuk menggantikannya, tidak akan pernah. Di samping memang bukan hanya sekedar gizi yang dibutuhkan, tapi sentuhan kasih sayang pada saat dia menyusu. Itu yang tak pernah ada pada susu formula. Kadang orang malah lebih tidak percaya sama ASInya, lebih mengedepankan susu formula dengan iklan-iklan yang tadi itu. Terpengaruh dia dengan berbagai iklan, ditinggalkannya yang lebih baik, diberikannya yang justru janji-janji kosong yang tidak bisa dipastikan. Dikarenakan ini sebagai kebutuhan, tentu orang berupaya untuk memberikan ASI itu. Kalau dia tidak bisa, oke, dari orang lain. Dari sini nanti muncul persoalan itu. Ketika orang lain juga tidak ada, tapi ada nanti semacam satu lembaga, satu yayasan katakanlah seperti itu, yang menggantikan fungsi itu. Inilah nanti yang disebut dengan bank ASI. Kalau di Indonesia barangkali belum ya. Tapi ada ibu-ibu yang siap untuk dipanggil, siap dia dipanggil oleh siapa saja untuk memberikan ASI yang ada pada dia. Itu ada di Indonesia. Bahkan ada yayasan ibu-ibu yang memang mereka itu siap untuk berbagi ASI. Kalau di Amerika itu sudah ada, di dunia barat sudah ada bank ASI, bahkan dikomersialkan. Sebentar. Dikomersialkan maksudnya itu adalah mereka mengambil untung dari semacam jual beli. Bolehkah itu diperjualbelikan? Sama seperti darah itu boleh tidak diperjualbelikan? Donor darah, diambil darah kita jual satu botol segini, boleh enggak? Padahal itu kan milik Allah ya, bukan milik kita. Oleh karena itu di PMI itu kita tidak jual beli darah, tapi mengganti. Jadi kita datang, kita siap diambil sebagai ganti dari apa yang diambil untuk saudara kita. Jadi saudara kita membutuhkan darah segini. Kebetulan di PMI umpamanya ada darah yang diinginkan, golongan A atau B umpamanya. Dia perlu 5 kantong. Ada 5 kantong itu. Diambil yang 5 itu. Tapi bagaimana kita mencari pengganti 5 lagi? Itu. Jadi tidak terjadi sebetulnya transaksi jual beli. Karena nanti sama dengan, boleh tidak kita menjual satu jari kita? Kita jual satu jari kita. Apalagi nanti akan mendatangkan mudarat. Yang terjadi sekarang itu ginjal. Dan harganya justru besar, tinggi.
Nah, maka untuk ASI kalau di Amerika, di dunia barat itu sudah menjadi sesuatu yang dikomersialkan. Mereka mendapatkan keuntungan dengan ASI-ASI yang dia jual. Cuma persoalan yang terkait adalah ketika nanti tidak bisa mendapatkan ASI secara langsung dari ibunya dan juga nggak bisa dari wanita yang lain, ada solusi untuk bank ASI. Nanti persoalan yang akan muncul adalah nasab. Karena dengan meminum ASI yang diambil dari bank, apakah nanti bayi yang meminum ASI ini akan menjadi anak susuan dari yang punya ASI? Cuma sekarang persoalannya, ini ASI yang di kantong ini punya siapa? Ada enggak datanya? Ini yang sempat dibicarakan di Muktamar Dunia Islam. Hasil dari muktamar itu ada dua pandangan ketika mereka berdiskusi. Kebanyakan mereka seperti Badar Al-Mutawalli, Umar Al-Asqar, Ad-Dasuki yang dari Mesir, ada mufti dari Mesir yang ikut waktu itu mengatakan sistem bank ASI seperti itu haram, tidak dibolehkan, kata mereka. Dan banyak yang mengatakan seperti itu. Apa alasan mereka? Alasan yang paling asasi yang mereka lontarkan ketika itu adalah dikarenakan akan bercampur baurnya nasab, sehingga nanti kalau seandainya ada dua bayi yang mengambil ASI dari bank itu, satu laki satu perempuan, jangan-jangan dari ibu yang sama, jangan-jangan ASI ini dari ibu yang sama, tentu dia akan menjadi saudara sesusuan. Itu akan membuat kerancuan nasab. Ini alasan yang asasi yang diucapkan oleh kelompok yang pertama tadi ini. Termasuk yang Majma' Al-Fiqh Al-Islami itu pernah mengadakan satu pertemuan di Kuwait. Itu punya hasil yang sama seperti itu. Karena akan menyebabkan terjadinya kerancuan nasab. Sehingga hindarkan itu, dan hukumnya adalah haram. Alasan dia yang kedua, di mana dia mengatakan bahwa keharamannya menjadi saudara sesusuan itu tidak mesti dengan meminumnya secara langsung dari puting ibunya, tetapi yang terpenting di sini adalah ketika ASI itu masuk ke dalam tubuhnya dan ASI itu membuat fisiknya tumbuh berkembang dari ASI. Ini kata kelompok yang pertama. Akan tetapi ada kelompok yang kedua. Ini juga tak kalah kuat dalilnya. Salah satu dari yang mengatakan boleh itu justru adalah Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu masuk pada kelompok yang kedua yang membolehkan, dan dia mengikut isyarat-isyarat ilmiah yang datang dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm walaupun dia hidup pada masa yang lama dulu, tapi ada isyarat-isyarat ilmiah yang mengarah ke sana pandangan dia, dan diperkuat oleh dalil yang ada pada dari Imam Tirmizi. Karena kata Yusuf Al-Qaradawi, keharamannya saudara sesusuan itu baru akan dianggap saudara sesusuan disebabkan persusuan kalau seandainya dia menyusu secara langsung. Kalau tidak secara langsung, katanya ndak. Jadi umpamanya diambil ASI itu, ditaruh dalam piring, makan pakai roti, ambil roti makan, itu ndak katanya, karena tidak langsung. Jadi ilatnya oleh Yusuf Al-Qaradawi, kenapa dia mengatakan itu enggak apa-apa, itu biasa aja, karena tidak akan membuat dia menjadi saudara sesusuan. Kenapa tidak membuat dia menjadi saudara sesusuan? Karena tidak menyusui secara langsung.
Ibunya aja kita tidak tahu, kenapa kita repot-repot mencarinya. Ditambah dengan kebutuhan bayi yang memang harus mendapatkan itu. Ini kata dia. Dia perkuat pandangannya dan sebuah hadis ada dalam Sunan Tirmizi di mana dia mengatakan la yahrumu minar radha'ah illa ma fataqal am'a. Jadi tidaklah haram sesuatu itu kecuali sesuatu yang memang dia hisap, kemudian dia membuat dia menjadi kenyang dengan cara seperti itu. Itu yang dijadikannya alasan. Lalu kalau pembicaraannya sudah sampai pada level muktamar, tentu mereka akan mencoba untuk mengambil satu keputusan. Apalagi ketika ada dua yang yang berbeda pandangan, tentu mereka akan berupaya untuk memberikan keputusan akhir. Bagaimana mereka memberikan keputusan akhirnya? Keputusan akhir inilah yang akan sangat terkait dengan kajian maqasidus syariah. Nah, di sini fungsinya nampak oleh kita, fungsinya maqasidus syariah dalam menjawab persoalan tadi, di mana kesimpulannya adalah kedua pandangan itu bisa dianggap benar, tapi pada posisinya sendiri-sendiri. Sehingga mereka mengatakan ada saatnya Bank ASI itu menjadi halal, tapi ada saatnya Bank ASI itu menjadi haram. Nah, pertanyaannya adalah kapan dia halal dan kapan dia haram? Nah, disimpulkan oleh mereka Bank ASI itu akan menjadi halal kalau seandainya didata secara baik siapa yang punya ASI, siapa orangnya, dan pastikan bahwa ASI itu datang dari ibu yang sehat. Karena siapa tahu ASI datang dari ibu yang tidak, yang justru bukan memberikan kemaslahatan, jangan-jangan yang ada adalah kemudaratan. Ada ibu yang kena HIV waliyadzubillah, ia ingin menyumbangkan ASI-nya untuk dunia. Apa mau diterima? Jadi harus didata dengan cara seperti itu nanti akan terhindarlah dari kekacauan nasab itu. Dan dia akan menjadi haram kalau seandainya itu diabaikan. Ya, dia akan menjadi haram apabila tidak memperdulikan hal-hal yang seperti tadi. Jadi diperlukan untuk memelihara nasab itu agar tidak rancu, maka asal muasal ASI itu harus didata secara baik sehingga nanti kita tahu ini ASI siapakah yang mengambil, untuk kemudian bisa terjaga dari kerancuan nasab. Namun jumhur mayoritas kalangan mereka mengatakan ASI itu akan menjadi dua orang itu akan menjadi saudara sesusuan ketika ia meminum ASI yang sama apabila ada dua hal. Yang pertama adalah disebabkan oleh al-maja'ah, dia lapar dan kemudian kelaparannya itu bisa hilang oleh ASI itu. Yang kedua adalah yang pertama lapar, yang kedua apabila dagingnya tumbuh oleh ASI itu. Maka kalau itu yang terjadi, tidak lagi menghiraukan apakah langsung dihisap dari putingnya ataukah dimasukkan ke dalam gelas lalu dia minum. Itu tidak lagi menjadi persoalan. Yang jelas dua hal ini ada, al-maja'ah, kemudian dagingnya, fisiknya tumbuh disebabkan oleh ASI. Itulah sebabnya di awal ayat tadi dikatakan haulaini kamilaini. Haulaini kamilaini itu maksudnya ASI yang menjadi patokan dalam hukum ini ketika umur 2 tahun. Kalau seandainya umur
2 tahun itu adalah umur di mana dia memang masa menyusui, itu yang membuat dia menjadi saudara sesusuan. Karena ada juga pembahasan dalam persoalan ini mohon maaf, tapi karena ada pada pembahasan buku itu, kalau memang yang jadi patokan menjadi saudara sesusuan itu yang 2 tahun ke bawah atau yang sebelum umur 2 tahun, bagaimana kalau lebih? Kalau lebih 2 tahun. Atau kalau orang dewasa. Apakah kalau seandainya orang dewasa seperti itu nanti akan membuat dia juga menjadi saudara sesusuan? Ternyata ada riwayat, ada seorang perempuan namanya Sahlah binti Suhail. Nama suaminya adalah Abu Hudzaifah. Dia punya seorang laki-laki, kalau nggak salah dia entah budaknya atau apa, namanya Salim. Salim ini suka keluar masuk ke rumahnya Sahlah ini, dan Sahlah ini merasa risih, khususnya suaminya. Kenapa laki-laki ini mondar-mandir masuk? Mungkin karena budaknya juga. Lalu dia tanya kepada Nabi, gimana nih ya Rasulullah? Kata Rasul, biar tidak jadi persoalan, susui aja dia. Katanya, gimana saya menyusuinya? Dia sudah besar, dia sudah berjenggot, tidak mungkin. Akhirnya Nabi ketawa. Tawa Nabi. Kata Rasul, saya tahu kalau dia sudah besar. Hadis ini oleh para ulama ini menjadi bahan analisa. Berarti orang besar pun berpengaruh dari segi hukum ini dalam persoalan ASI. Artinya bukan hanya pada haulaini kamilain, bukan hanya pada umur 2 tahun saja. Akan tetapi seperti yang dilontarkan oleh banyak fuqaha, banyak ulama, termasuk di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, mereka mengatakan bahwa ini adalah kisah yang khusus hanya untuk Salim. Jadi ini hanya berlaku untuk Salim saja, tidak berlaku untuk yang lain, karena memang yang kuat itu mengatakan ketika dia adalah 2 tahun. Yang ada pada ayat, yang ada pada hadis, itu rata-rata mengatakan adalah 2 tahun, karena 2 tahun itulah masa di mana fisik itu tumbuh oleh ASI. Nah, kalau memang dia sudah menjadi hukum pengecualian, maka tidak masuk ke dalamnya yang dewasa. Ada persoalan lain yang terkait dalam masalah ini, masalah persusuan, bagaimana atau berapa jumlah susuan yang membuat dia menjadi saudara susuan itu berapa kali menyusu. Dulu awalnya adalah 10, tapi dinasakh yang 10 itu akhirnya menjadi 5. Khamsu rada'at. Tapi yang dimaksud dengan 5 di sini bukan 5 kali menyusu. 5 kali itu kan pagi sekali, sore sekali, besok sekali. Bukan itu maksudnya. 5 kali isap. Jadi sekali angkat bayi itu diisapnya 5 kali. Dalam sekali menyusui tadi itu, yang 5 ini itu sudah kena oleh hukum tadi. Khamsu rada'at. Nah, jadi jangan diartikan nanti 5 kali itu 5 waktu. Enggak. Tapi 5 hisab. Karena ada yang salah dalam memahami ini. Dikiranya 5 waktu. 5 waktu bisa 2 hari setengah kan, pagi, siang, pagi, sore, pagi lagi. Tidak. Tapi 5 kali. Itu sebagai hukum akhir setelah dinasah hukum awal, di mana hukum awalnya adalah asyaru rada'at. 10 kali. Nah, ukuran 5 ini
Kira-kira ukuran 5 hisab itu berapa? Sekarang diambil satu kantong di Bank ASI. Dia itu kan dikeraskan itu, ditaruh di freezer keras, harus seperti itu. Dia ada tingkatan suhu yang kalau nanti tidak pas, dia akan rusak. Bahkan dikatakan bahwa ASI itu tidak boleh lebih, ASI yang ada pada Bank ASI itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan itu dia akan rusak, harus dibuang. Sekarang kalau diambil satu kantong ini 5 hisab itu kira-kira apakah sudah satu kantong ini? Atau 5 hisab itu justru sangat sedikit sekali? Kalau satu kantong kan sudah banyak itu. Kalau ditaruh di gelas kecil mungkin sudah penuh gelas itu. Sedangkan sekali hisab oleh mulut seorang bayi lalu dikali 5 sejumlah itu. Kalau itu yang masuk ke dalam mulut dia, ke dalam perutnya, berarti sudah membuat hukum radha'ah ada pada dia. Anak ini sudah menjadi anak susuan dari seorang ibu. Nah, kalau seandainya 5 hisab saja sudah membuat dia masuk dalam hukum radha'ah, apalagi kalau satu kantong. Anggap aja kantong itu sama umpamanya dengan kantong darah yang untuk donor darah itu. Kira-kira seperti itulah. Maka sudah bisa dipastikan jumlah satu kantong itu lebih dari 5 hisab. Nah, itulah sebabnya meskipun tidak secara langsung dia menghisap di puting seorang ibu, tetapi yang jelas kalau seandainya masuk ke dalam tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi tumbuh dan berkembang, maka ia dihukumkan menjadi anak susuan bagi yang punya ASI. Akan tetapi sekali lagi kesimpulan akhir tadi menjadi penting karena itu yang terkait dengan kajian maqasidus syariah. Apabila ada data secara lengkap yang akan membuat nasab nanti menjadi tidak rancu, maka para ulama itu membolehkannya. Tapi kalau seandainya tidak, maka kecenderungannya adalah untuk dilarang, sebab akan terjadi nanti kerancuan nasab di tengah-tengah masyarakat. Nah, di Indonesia sekali lagi belum yang namanya bank seperti yang di Eropa, di Barat itu belum. Tapi yang ada adalah kumpulan ibu-ibu yang siap dia untuk dipanggil kalau ada yang membutuhkan ASI-nya. Bahkan pernah diwawancarai di televisi kalau nggak salah, itu apa motivasi, apa visi misi kalian dalam hal ini? Mulia sebetulnya visi misinya. Kami ingin membantu. Ada di antara orang yang membutuhkan ASI tapi ibunya tak punya ASI yang cukup. Kami ingin memberikan apa yang kami punya dalam rangka memberikan kebaikan untuk orang lain. Cuma memang nanti akan banyak persoalan yang muncul. Bagaimana kalau ibunya tidak muslim? Nah, ini kan macam-macam nanti persoalannya. Yang menyusukan dia itu ibu yang tidak muslim. Jangan-jangan nanti ada misi-misi lain di balik itu gitu. Nah, ini dia. Maka masalah ini nanti akan bisa melahirkan berbagai pertanyaan sebetulnya. Salah satunya adalah masalah ini. Bolehkah kalau seandainya ibunya itu ternyata tidak muslim, padahal dia akan memasukkan ASI-nya ke fisik anak kita yang memang adalah muslim. Apalagi kalau dikaitkan dengan ungkapan kasih sayang dan lain sebagainya, tentu akan berbeda nanti ketika dilakukan oleh yang beragama Islam dan yang di depan dia juga beragama Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini sedikit berbagi kita pada malam hari ini tentang hal-hal atau pikir-pikir kontemporer yang kita kaitkan dengan tema maqasidus syariah yang menjadi tema umum dalam kajian kita. Saya kira itu saja.